Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita kembali hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan di hari Jumat yang semangat ini kita akan bahas olahraga. Olahraga yang satu ini olahraga bola tangan pendengar, terkait dengan kiat sukses prestasi ABTI Asosiasi Bola Tangan Indonesia Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa SPD MOR. Dan terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362 24644 atau pendengar bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Olahraga bola tangan ini nampaknya makin diminati ya saat ini. Dan selama ini barometer bola tangan di Bali ini masih dipegang oleh dua kabupaten, yakni Buleleng dan Tabanan. Nah, bagaimana kiat sukses prestasi ABTI Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Buleleng? Langsung kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa SPD MOR. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Eni. Salam sehat, salam olahraga tentunya. Salam bola tangan. Salam bola tangan. Oke. Salam bola tangan. Salam sehat. Dan tadi juga pendengar ada yang mungkin baru mengenal bola tangan begitu. Sebenarnya di Buleleng ini sejak kapan sih Pak Ari masuknya? Sudah 3 periode sekarang. Masuk ke hampir 15 tahun sih. Oke. Ya udah lama. Bola tangan ini udah lama ada, cuma baru dikembangkan lagi oleh khususnya di Buleleng ya, dari kepemimpinan Bapak Prof Agung Lanang, Prof Agung Lanang Parwate, dan pembinanya itu beliau yang almarhum kemarin Prof Kance. Beliau itu adalah salah satu ya pionir dari bola tangan Buleleng khususnya dan Bali umumnya. Itu tahun berapa jadinya baru dikembangkan ini? Kembangkan kira-kira 8 tahun yang lalu deh. Oke. 8 tahun sampai 10 tahun yang lalu, tepatnya itu periode sebelum saya. Jadi dikembangkan di Kabupaten Buleleng dulu, masuk ke Bali. Akhirnya saat ini masuk ke Bali. Oke. Ya sempat ada ke Jurprof juga. Ya sempat ada juga kemarin kan Porprov juga eksebisi seperti itu. Oke, di Porprov masih eksebisi saat ini? Ya sebelumnya eksebisi, kedepannya ini sudah dikompetisikan dan perebutan medali. Oke, dan Buleleng selalu berjaya di bola tangan di ajang-ajang tersebut. Astengkare masih berjaya sampai saat ini. 2 kali kompetisi kita mendapat atau meraih yang terbaik lah di sana. Untuk Bali. Benar sekali. Baik. Untuk Buleleng. Untuk Buleleng. Di Dan untuk bola tangan di Buleleng sendiri berarti ini sudah didanai oleh KONI juga? Benar sekali, benar sekali. Jadi semuanya ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada KONI Kabupaten Buleleng yang sudah mendukung dari awal sampai saat ini, sehingga bola tangan Buleleng bisa berkembang dan bisa mendapatkan yang terbaik di Bali. Seperti itu. Jadi sepenuhnya ini memang dari dana KONI. Jadi kalau andaikan tidak ada dana KONI mungkin kita akan berat dalam melangkah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dari kepemimpinan Pak Komarte yang awalnya, dan mungkin Pak Ketut Wiratmaja yang selalu mensupport kami di dalam segala hal di bola tangan. Bola tangan ya, di Buleleng. Nah, segala hal. Tapi kalau untuk bola tangan berarti olahraga bola tangan ini kan mirip dengan sepak bola, mirip dengan basket jadinya. Benar begitu sekali. Ya, bola tangan ini memang permainan kombinasi yang dimana memakai gawang, memakai jarak yang dimana ada jarak tembaknya juga atau jarak syuting yang dimainkan pakai tangan, seperti basket. Jadi memang kombinasinya seperti itu. Bola tangan itu ada banyak sih, ada yang indoor dan outdoor. Kalau yang outdoor itu ada namanya beach handball. Beach handball ini adalah bola tangan pantai. Iya. Bahkan Bali beberapa lalu kan jadi tuan rumah juga. Bali. Benar. Dari 2008 sih. Maestro bola tangan Indonesia yaitu Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa ini adalah bapak bola tangan Indonesia. Beliau itu adalah pelatih utama saya pada saat saya menjadi atlet pelatnas di tahun 2008 dan 2010. Ya, beliau yang membekali saya ilmu-ilmu terkait dengan bola tangan semuanya. Jadi
praktisinya pada saat Platnas itu saya dapatkan dari beliau, dan teorinya saya dapatkan dari beberapa referensi lah. Baik. Itu. Tapi kalau untuk di Buleleng yang dikembangkan Indoor. indoor. Indoor handball. Jadi yang di dalam ruangan. Biasanya latihan di mana Pak Ari kalau Kita Buleleng? latihan ya diberikan tempat oleh KONI itu di Gor Buana Patra. Gor Buana Patra, gor lapangan basket. Kita latihan di sana. Baik. Nah, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih sebenarnya perkembangan olahraga bola tangan di Buleleng ini dari awal kemunculannya sampai saat ini, apakah makin diminati atau seperti apa Pak Ari? Ya benar sekali. Yang jelas makin diminati. Awalnya sekali bola tangan ini kita adakan pembinaan di sektor pendidikan. Ya, di mana anak-anak SMP, SMA kita buatkan wadah melalui kompetisi. Melalui kompetisi itu kita lihat mana yang baik, mana yang ibaratnya bisa lebih baik, perkembangannya kira-kira lebih baik. Ya, kita akan rekrut. Kita rekrut sehingga hasilnya seperti sekarang. Jadi anak-anak atau yang kemarin hari ikut Kejurprov, kemarin hari ikut Porprov, itu anak-anak yang mengikuti kompetisi sebelumnya. Jadi hasilnya memang prosesnya kita dari awal itu adalah penjaringan. Penjaringan, kita lihat yang baik kita saring, kita adakan lagi yang namanya itu seleksi terbuka. Seleksi terbuka itu kita lakukan untuk menjaring anak-anak atau seseorang remaja yang memang dia tidak ikut kompetisi tapi dia mau mencoba untuk diseleksi di bola tangan. Jadi kita lihat potensinya. Ya, saya sebagai staf pelatih bersama Pak Kades Wardike yang sekarang lagi di Bandung, beliaunya saya kira di Buleleng, maunya saya ajak ke sini juga. Dan juga ada beberapa pelatih saya juga, ada Pak Arsane dari SMA 3, Pak Hendri dari SMA 3 juga. Itu kita mengadakan seleksi terbuka, kita seleksi lagi. Di seluruh sekolah di Buleleng atau Kita gimana? sebarkan informasi melalui guru-guru olahraga, melalui media sosial untuk mengikuti seleksi bagi yang berminat. Selain memang anak-anak yang memang kita lihat baik, kita ambil, kita adakan seleksi terbuka lagi untuk anak-anak atau remaja-remaja yang mau ngikutinya. Sehingga pada saat itu kita melakukan seleksi, kita ciutkan, kita latih sehingga bisa ikut kompetisi dan menghasilkan hasil yang terbaik. Proses sih, yang namanya proses nggak instan. Kita lakukan proses pembinaan itu memang dari lama, melihatnya dari lama. Tapi kalau untuk bola tangan ini di sekolah ini masuk ekstrakurikuler kah atau mungkin sudah masuk kurikulum atau gimana Pak Ari? Sekarang sudah masuk kurikulum dan sudah masuk ekstra. Saya di SMP 2 sudah mulai melakukan proses pengembangan untuk saat ini. Mulai semester ini karena saya beserta tim MGMP PJOK di SMP 2 sudah merancang itu. Jadi regenerasi dalam pemain bola tangan nantinya kita nggak susah buat nyari. Karena yang bagaimana olahraga itu memang perlu regenerasi. Kita nggak bohong masalah umur. Semakin meningkatnya umur, pada saat golden old kan masih bagus, tapi kalau pada saat dia sudah nggak bagus lagi terkait dengan usia dan lain sebagainya, perlu regenerasi. Di sana kita harus melakukan proses regenerasi kalau memang prestasi itu mau kita jaga sejauh apa, seperti itu. Baik, dan Buleleng sudah mempersiapkan hal itu. Ya. Baik, tapi kalau untuk berminatan begitu, karena tadi proses penjaringannya dikatakan ya sesuai dengan yang berminat saja ini begitu ya. Gimana untuk sekolah-sekolah, banyak tidak yang mengikuti? Banyak. Salah satu contohnya adalah SMA Negeri 3 Singaraja. Ya, di sana saya ada staf pelatih Pak Arsane dengan Pak Hendri. Ya, beliau sangat-sangat gencar untuk mengembangkan bola tangan dan peminatnya sangat banyak. Saya bilang sampai kita akan mencari jadwal bagaimana caranya kita melakukan latihan intens untuk pelajar. Karena kan Gor Buana Patra itu dipakai banyak pengkap. Jadi kendala kita salah satunya adalah waktu. Waktu dalam proses latihan dan tempatnya. Ya, jadi sekarang kita masih kebagian waktu di jam 12 sampai jam 3 sore. Sedangkan pada saat itu kan anak-anak masih sekolah. Nah, itu kendala kita.
Sementara untuk proses pembinaan itu masih kita percayakan ke pihak sekolah, ya, dan kita menitipkan beberapa atlet kita di sana untuk melihat dan berproses bagaimana cara melatih. Karena saya kan nggak mungkin datang ke sekian sekolah banyak untuk melakukan proses pembinaan seperti itu. Baik, karena mengingat Buleleng juga ini kan sangat luas Benar begitu sekali, ya. benar Apakah sekali. ini bisa mencakup semua daerah, semua sekolah di Buleleng gitu? Jangan-jangan ini cuma di kota saja, Pak Ari? Sementara kita bertahap. Ya, Oke. bagaimana proses itu memang kita harus bertahap. Nggak bisa kita langsung regional blek banyak, nggak bisa. Sementara kualitas yang harus kita jaga. Ya. Ya, kita contoh sekarang saya punya beberapa atlet yang sekarang masuk di tim Prapon, Prapon Bali yang nanti Agustus perkiraan tanggal 20-an dia akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Prapon. Nah, atlet-atlet prof saya titipkan kayak umpamanya nih si Adis ada, ya Adis tolong bantu saya, dia alumni SMA 3, bantu saya dan staf pelatih di sana untuk ya ngomong adiknya, ngomong nih dalam arti ngajarin, Ikut melatih ke ini sana. lo yang benar, ini lo yang salah, yuk ini yang benar. Ya, saya yakin dari hal kecil itu nanti akan berdampak besar, seperti itu. Sementara saya nanti akan koordinasi lagi. Kalau umpamanya di areal radius di kota dulu yang umpamanya memang kita sudah sukses buat yang namanya proses pembinaan, baru kita akan keluar nantinya. Oke. Kecamatan Seririt yang terdekat, Kecamatan Gerogga, mungkin ke daerah timur, nanti TJ Kule, Sawan dan lain sebagainya. Kita kuatin dulu di dalam karena proses kan, nggak bisa kita langsung banyak seperti itu. Karena ini ibaratnya baru beberapa tahun juga ya. Benar sekali. Walaupun ini masih baru, tapi ternyata prestasinya juga luar biasa, sudah membuktikan. Astenggara berkat juga proses yang kita lakukan yang memang tidak instan. Yang kedua, dukungan memang dari pihak terutama KONI Kabupaten Buleleng yang sangat all out membantu kami di Pemkab ABTI. Oke. Seperti itu. Baik, tapi kalau untuk latihan karena indoor begitu, apakah cuma di sana atau bisa menggunakan lapangan sepak bola tidak Pak Ari? Karena ini kan mirip dengan sepak bola, mirip dengan basket, kan pakai tangan saja begitu. Benar. Dimanapun kita bisa latihan. Cuma proporsi dalam bentuk latihan atau suatu program itu yang membedakan. Oke. Kalau umpamanya kita mau pakai lapangan sepak bola bisa nggak? Bisa. Kita hanya bisa melakukan di sana lempar tangkap. Kita tidak bisa melakukan yang namanya latihan-latihan khusus karena pada saat proses bermain, bagaimana lantai itu memang harus bersih. Tidak ada batu pada saat atlet terjatuh atau pemain terjatuh agar tidak mengalami luka yang serius. Sementara di lapangan sepak bola kan kita nggak tahu situasi lapangan seperti apa walaupun kita berusaha untuk membersihkan. Seperti itu. Untuk saat ini atlet berapa sih yang dimiliki Buleleng begitu untuk atlet? Kalau atlet sih, kalau umpamanya atlet yang kemarin hari Porprov, ya kemarin Porprov itu kita kan melakukan proses penjaringan 35 sampai 50 orang. Oke. Ya, dan atlet kalau bahasanya atlet ya, atlet itu adalah seseorang yang dipakai untuk mewakili satu kompetisi. Itu atlet. Ya kemarin hari kita pakai 15. Tapi kalau umpamanya kita bahasanya seseorang yang ibaratnya mengikuti olahraga tersebut, ya kita lumayan banyak. SMA 3 itu sampai 50-an lebih. Oke. Iya benar. SMA 3 sampai 50-an lebih peminatnya. Tapi Jadi intens latihan. Kalau untuk ABTI ini ada klub-klub begitu nggak Pak Ari? Ada. Kayak seperti olahraga lain mungkin di Buleleng ada masing-masing Ada. klub gitu. Kita klubnya pakai klub sekolah. Oh iya. Ya kita pakai klub masih klub sekolah. Untuk di umum ya sementara kita belum. Kita masih pakai klub sekolah. Oke. Klub sekolah dari setiap sekolah dia sudah mempunyai atletnya masing-masing. Di data tidak Pak Ari berapa klub Di data. begitu? Di data di SMP, SMA, di data semua. Cuma datanya itu kebetulan saya nak pegang hari ini, tapi ada datanya semua. Kita juga diminta oleh KONI kemarin untuk draft data, yaitu terkait dengan regenerasi. Mustahil halnya kita bisa mempertahankan prestasi tanpa regenerasi. Iya, karena Walaupun di bola tangan itu sama sekali tidak memakai batasan umur atas ya. Oke. Dalam satu kompetisi, kecuali
Ya ada namanya junior, tapi dalam multi event seperti Olimpiade, contohnya Asian Games, SEA Games, Asian Beach Games dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak memakai batasan atas umur. Oh, tidak seperti Tidak olahraga seperti sepak bola misalnya, basket. Nah, tidak seperti umpamanya kemarin hari kalau nggak salah bulu tangkis Bulu tangkis pakai ada. umur batasan atas. Itu anggap umur 20 maksimal, kelahiran sekian seperti itu. Tapi kalau bola tangan nggak, masih bisa. Itu makanya kenapa bola tangan saya bilang olahraga yang fleksibel. Oke, siapa saja Fleksibel. bisa Ya, begitu benar. sebenarnya. Dan itu juga bagus kalau menurut saya, dapat memacu junior. Masa sih saya nggak bisa kalahin senior saya. Oke. Dia harus latihan lagi nih biar kalau senior saya udah berumur nih, tapi tetap kuat gitu. Saya harus lebih kuat daripada dia gitu. Yang senior pun merasa, wah masa dikalahin Saya sama masih kalahin junior, junior gitu kan. Baik, nah kalau klub-klub sudah ada, kompetisi mungkin sudah rutin dilaksanakan ya berarti ya Benar Pak ya? sekali. Dari awal itu tiap tahun dilaksanakan kompetisi atau gimana? Tiap tahun kita adakan kompetisi. Ya salah satu tujuannya adalah untuk menjaring atlet-atlet yang anak-anak yang potensial kita jadikan atlet. Kompetisi dari jenjang SD, SMP? SMP, SMA. Kenapa hanya SMP, SMA Pak Ari? Karena itu adalah sektor pembinaan yang baik menurut saya untuk regenerasi. Ya kalau saya masukkan SD, ya di dalam bola tangan itu memang olahraga yang keras ya, full body contact, olahraga yang keras. Jadi kesiapan mental dan fisik mereka itu dari SMP kalau menurut saya itu baru siap. Oke. Ya, jadi kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah kita masuk SMP, SMA, suatu saat nanti kita akan turun ke pembinaan SD. SMP dan SMA dari tahun ke tahun, kalau untuk kompetisinya pesertanya makin nambah Ya, atau gimana Pak Ari? Makin nambah. Kemarin hari kita sampai batasi karena satu SMA kemarin itu bisa mengirim 4 tim. Timnya. 4 tim. Yang tahun yang kemarin aja kita nggak mengadakan karena fokus ke Porprov. Oke, di tahun 2022. Ya benar. 2023 nanti akan dilaksanakan lagi. Akan dilaksanakan lagi. Semoga dari KONI Kabupaten Buleleng bisa mensupport kami lagi. Kita akan lakukan proses pembinaan di kompetisi. Karena pembinaan tanpa ada kompetisi, ya itu akan proses pembinaan tanpa kompetisi, hasil akhirnya kompetisi. Iya. Setelah kompetisi ya evaluasi. Setelah kompetisi ya evaluasi, baik itu dari satu tim pelatih, baik itu dari tim pelatih di atasnya. Seperti kalau umpamanya pelatih di sekolah, ada pelatih yang di kecamatan, ada pelatih yang di kabupaten, itu ada evaluasi. Salah satu contoh evaluasinya adalah kalau yang di kabupaten, kalau yang di sekolah, oh tim saya kok bisa kalah, apa kurangnya? Oke. Oh tim itu kok bisa menang, apa lebihnya? Itu evaluasi dari satu kompetisi. Kalau yang di kecamatan, dia melihat nih, dia koordinasi dengan di kabupaten melihat, oh anak SMA 3 bagus tuh, anak SMA 1, SMA 4 bagus tuh, nomor sekian, kita jaring. Itu evaluasi. Iya. Seperti itu. SMP juga sama seperti itu. Baik. Jadi dia persiapan untuk ke SMA nanti. Baik, dan berarti salah satu kiat sukses dari ABTI ini dalam meraih prestasi ini karena memiliki sistem kompetisi yang baik ya Pak Ari ya, melibatkan para pelajar di Buleleng. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah kiatnya bagaimana kita berproses yang baik. Ya, jadi proses yang baik itu kalau menurut saya lebih ke kualitas, bukan ke kuantitas. Jadi bagaimana kita bisa menjaring atlet yang tidak terlalu banyak untuk atlet ya. Oke. Umpamanya kita butuh satu kompetisi ini ke depan 15 orang. Kita jaring 35. Yang ibaratnya yang fokus untuk benar. pertandingan. 35 ini kita godok dan lain sebagainya sehingga siap mana yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu. Bukan Jadi hanya mengandalkan tenaga tapi juga taktik dan segala macam. Bukan, benar. Karena kiat sukses itu tidak bisa dari sebelah pihak. Dalam arti kayak gini, ada namanya SDM. SDM itu terkait dengan atlet dan pelatih. Ya. Bagaimana seorang atlet bisa mengikuti program seorang pelatih, dan bagaimana seorang pelatih dia bisa memberikan program yang baik untuk atletnya. Karena program yang salah itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik kepada atletnya. Ya. Benar. Baik, tapi kalau untuk pelatih Buleleng gimana? Pelatih saya sendiri pelatih. Saya sendiri sebagai pelatih, ada asisten pelatih saya beberapa. Ya kita punya program masalah itu. Stok pelatih di Buleleng? Ya saya dari regenerasi.
Yang kemarin atlet-atlet saya yang di Buleleng itu nantinya regenerasi saya sebagai pelatih. Jadi saya nanti akan siapkan umpamanya nih yang kemarin hari sudah melatih SMA, saya fokuskan ke SMA. Kalau yang umpamanya yang lain saya fokuskan yang saya anggap bisa mentalnya, karena mental pelatih itu berbeda dengan mental atlet. Iya. Mentalnya baik ya, saya taruh di pelatih anak usia dini. Itu saya udah ada gambaran semuanya gimana atlet dan pelatih memang kita harus siapkan. Bukan hanya kita siapkan atlet loh. Iya. Kita harus siapkan pelatih juga. Benar. Transfer ilmu yang salah, bisa salah nih atletnya. Ya, jangan sampai guru kencing berdiri, atlet kencing berlari. Lari juga, Seperti itu, lebih parah nanti sakitnya gitu. Lebih baik nanti pada saat guru atau seorang pelatih paham tentang yang namanya ilmu kepelatihan. Karena mohon maaf, tidak semua pelatih paham ilmu kepelatihan. Ya, tidak harus dia mengikuti pendidikan. Melihat kalau saya sering lihat di YouTube ya, yang namanya manusia pasti tidak sempurna. Benar. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Ya di sanalah kita ya harusnya selalu belajar. Belajar di mana kurangnya dan mau dievaluasi. Seperti itu. Baik. Dan bahkan beberapa waktu lalu juga Buleleng atau KONI Buleleng juga gencar melaksanakan kepelatihan pelatih ya Pak Arya. Mungkin beberapa cabang olahraga itu sangat luar biasa baik. Mengadakan pelatihan pelatih. Benar sekali. Kalau untuk bola tangan sendiri, apakah ada khusus begitu Pak Ari sesinya untuk kepelatihan para pelatih atau untuk mengembangkan SDM-nya ini? Kalau umpamanya dalam satu bentuk cabang olahraga, ya khususnya olahraga yang seperti saya full body contact, ya itu memang pelatih harus paham mana yang umpamanya latihan individu, mana latihan tim, mana latihan fisik, akses mana yang harus dipenuhi dalam satu proses latihan. Ya itu porsinya banyak. Itu porsinya banyak sekali dan bagiannya banyak sekali. Yang mana harus ditingkatkan dulu. Kompetisi kapan nih? Lagi 1 tahun ke depan. Oh kita ngambilnya apakah jangka panjang, apakah jangka menengah? Seperti itu. Dalam suatu bulan itu apa yang harus kita latih di sini? Untuk persiapan kompetisi, anggap 6 bulan yang ke depan, 8 bulan yang ke depan, apa harus kita latih di sini? Ya melalui tes awal kita tentunya. Kalau umpamanya kita menyusun program tanpa tes awal itu mustahil. Mustahil. Kita harus ada tes awal dulu. Dan tes awal dalam bola tangan, kalau Anda di kondisi fisik itu bisa kita pukul rata sama. Tetapi tes awal dalam teknik ya, atau penguasaan dalam satu permainan itu bisa dilihat pada saat dia proses bermain dan penguasaan individual skill. Baik, itu yang harus dilihat seperti itu. Baik, dan itu juga masing-masing pelatih sudah berkoordinasi ibaratnya gitu agar satu kata ibaratnya gitu ya, jangan sampai satu pelatih bilang ke kanan dia bilang ke kiri begitu jalurnya. Itu makanya ada head coach. Head coach itu adalah pelatih kepala yang memutuskan kita mau apa nih. Ya asisten ada beberapa. Ada asisten pelatih, ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada pelatih strategi. Kalau umpamanya kita mau kita lengkap nih seperti head coach, tinggal nunggu aja gimana mainan tim lawan seperti ini Pak, seperti ini. Oh gitu. Gimana nih kondisi fisik kita? Gini. Apa yang harus ditingkatkan? Oh head coach, kita ambil sekian aja. Tekniknya kita ambil seperti ini. Head coach seperti itu. Koordinasi ya Pak Ari ya. Sekali. Selain kiat suksesnya tadi ada kompetisi, kemudian berproses yang baik dari sistem SDM begitu. Ada lagi Pak Ari. Kalau misalnya untuk dan terakhir itu adalah kontinuitas. Kontinuitas itu yang hal terpenting. Kita melakukan proses hanya 1-2 kali nggak bisa. Kita berproses itu wajibnya berkesinambungan agar memang kualitas orang yang sering lari nih sejam 1 minggu dengan orang yang lari 30 menit nih ya rutin selama 3 bulan hasilnya akan beda. Benar. Ya, seperti itu. Kontinuitas sangat penting. Jadi kontinuitas. Kalau Buleleng seminggu berapa kali Pak Ari? 3 kali kalau bola tangan. Karena memang diizinkannya cuma 3 kali pakai. Iya, dapatnya jatah latihannya segitu. Benar sekali. Dan kalau umpamanya bisa, memang saya mohon dibantu sih dengan Bapak Ketua KONI Buleleng beserta jajarannya bisa dibantu untuk jam latihan. Kemarin hari sempat koordinasi dengan beliau dan beliau sangat-sangat positif sekali membantu kita. Ya, membantu kita di ABTI dan khususnya semua pengkap yang ada di Buleleng agar lebih maju.
Benar. Seperti itu. Ya, ya. Beliau tidak pernah bilang tidak. Beliau bilang iya, saya akan coba terus, dan memang hasilnya memang beda. Seperti itu. Dan dari sebelumnya juga Pak Komang Arto juga sama. Beliau tuh sangat mensupport olahraga di Kabupaten Buleleng. Asal dikoordinasikan Benar ya Pak Ari sekali. ya. Benar Baik, asal sekali. komunikasi juga. Benar. Baik, kita juga akan undang pendengar ya. Pendengar ini sangat menarik karena Buleleng memiliki olahraga bola tangan yang nampaknya sekarang juga makin diminati ya, walaupun usianya bisa dikatakan baru beberapa tahun ya Pak Ari ya, tapi ternyata sudah membawa prestasi yang luar biasa, dan bahkan bisa dikatakan Buleleng ini menjadi salah satu barometer bola tangan di Bali. Dan pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 0362244644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kalau yang di WhatsApp yang menanyakan terkait dengan prestasinya sudah apa saja nih bola tangan Buleleng, nanti mungkin akan dijawab. Dan untuk kompetisi yang pernah diikuti oleh bola tangan Buleleng kemana saja katanya nanti akan ditanggapi, tapi sebelum itu kita jeda sejenak ya Pak Ari ya. Oke, siap. Kita jeda dulu pendengar, nanti kita akan kembali dalam dialog Hai Bali Kengken. Kita masih membahas kiat sukses prestasi ABTI, Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Buleleng. Tetap di Pro 1. Pro 1. Pendengar, berlibur di wilayah berpantai di Indonesia seperti Bali pasti memiliki fasilitas untuk melakukan snorkeling dan diving bagi wisatawan. Bali memiliki air laut yang begitu jernih sehingga ketika menyelam akan melihat biota laut yang indah, dan snorkeling adalah aktivitas paling tepat untuk dipilih wisatawan yang tidak terlalu mahir melakukan teknik penyelaman guna menikmati destinasi wisata berupa laut. Snorkeling merupakan kegiatan berenang dengan tubuh masih berada di permukaan air laut. Namun, snorkeler tetap harus mengenakan masker menyelam, tabung oksigen kecil, hingga memakai kaki katak karena kepala mereka akan masuk ke laut untuk melihat pemandangan bawah laut. Menurut Aristoteles, snorkeling mengacu pada penyelam menggunakan alat bantu pernafasan. Snorkeling sudah menjadi aktivitas berenang sekaligus penyelaman sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut juga selalu mewajibkan menggunakan alat-alat bantu, mulai dari kacamata berenang, tabung oksigen, sepatu katak, hingga baju khusus untuk membantu snorkeler tetap aman, karena biasanya snorkeling akan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama di dalam air. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim Covid macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini.
terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu. Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal informasi dan inspirasi. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Tonton dan dengarkan siaran RRI melalui aplikasi terbaru RRI Play Go. Dapatkan aplikasinya melalui Apple Store dan Google Play Store. New RRI Play Go, smart and friendly. Mantap. RRI di ujung jari. Anda bisa menikmati siaran RRI dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video, melalui New RRI Play Go. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dalam dialog Hai Bali Kengken, masih membahas terkait dengan kiat sukses prestasi ABTI Buleleng. Kita masih bersama Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI Kabupaten Buleleng, Bapak Kade Ari Wibawa, SPD MOR. Terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ketahui lebih banyak lagi seputar bola tangan di Buleleng. Anda bisa bergabung di line telepon di 0362 24 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Pak Ari, tadi sudah ada yang menanyakan melalui WhatsApp ya Pak Ari ya, terkait dengan kompetisi dan prestasi dari olahraga bola tangan Buleleng, ABTI Buleleng, gimana saja nih Pak Ari? Oke, terima kasih Bu Heni. Untuk bola tangan di Kabupaten Buleleng ya, Buleleng ABTI Buleleng atau bola tangan Buleleng sudah sempat mengikuti Kerjurprov, kejuaraan provinsi antar kabupaten se-Bali, dan yang terakhir ini adalah Porprov bola tangan. Dan kita meraih yang terbaik di sana, Kejurprov juara 1 dan juga di Porprov juga juara 1. Baik. Dua itu saja atau mungkin ada kalau keluar gimana Pak? Keluar sih kita belum. Keluar kita belum. Dan sekarang atlet-atlet kita lagi persiapan juga, beberapa orang itu 6 orang sih dalam proses mengikuti training camp di Denpasar ya, untuk persiapan Prapon mewakili Bali. Ya. Atlet dari Buleleng. Ya benar. Baik. Dan tapi kalau untuk melihat potensi dari bola tangan ini, berarti kompetisi-kompetisi sebenarnya sudah ada rutin dilaksanakan kalau untuk di ajang-ajang yang lebih besar, Pak Re? Oke, untuk kompetisi-kompetisi di ajang yang lebih besar ada, seperti Kejurnas, seperti kelompok umur, tingkat nasional itu ada, sudah ada. Cuma kan balik lagi untuk Buleleng kita kendalanya di biaya sih, di biaya. Walaupun sudah disupport penuh oleh kabupaten, oleh KONI kabupaten, tapi tetap masih belum cukup untuk kita keluar. Karena kan lumayan sih kalau umpamanya kita anggap kejuaraan itu ada di Jakarta. Sementara ini selama ini kejuaraan nasional itu banyak ada di Jakarta. Ya. Terkait biaya lagi. Biaya. Baik. Lumayan. Ada yang menanyakan juga ini untuk bola tangan Buleleng dari KONI berapa dikasih begitu ya Pak, untuk fasilitas seperti apa katanya yang dimiliki oleh bola tangan di Buleleng? Apakah ada kerjasama dengan swasta untuk fasilitas bola tangan Buleleng? Oke, untuk yang diberikan oleh
KONI Kabupaten Buleleng itu cukup untuk kita berproses dalam proses pembinaan untuk regenerasi alat seperti itu. Dan untuk MOU atau kerjasama di pihak swasta lain sih belum. Siapa tahu nanti kedepannya setelah ini ada yang mau sebagai donatur bola tangan Kabupaten Buleleng, ya kami masih sangat terbuka. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri proses pembinaan itu tidak luput dari yang namanya biaya. Juga. Ya benar, karena kan walaupun salah satu contoh nih minum, walaupun teman-teman atau anak-anak yang lain bisa bawa minum sendiri, tapi setidaknya pada saat proses itu kita punya tanggung jawab di sana. Setidaknya kita bisa menyediakan minum lah, seperti itu. Nah kalau untuk fasilitas Pak Ari, gimana yang dimiliki? Fasilitas balik lagi didukung penuh oleh KONI Kabupaten Buleleng. Ya anggaran dana untuk sarana prasarana kita diberikan oleh KONI Kabupaten Buleleng. Ya kita punya bola, punya gawang. Kita punya gawang 2 pasang malah. Ya kita punya dua pasang gawang, dan 1 pasangnya itu kita sudah buka sebelumnya. Buka dalam arti bagi sekolah, ya bagi sekolah ya yang mau akan melakukan proses pembinaan rutin, ya kami pinjamkan gawang tersebut. 1 pasang gawang kami pinjamkan untuk sekolah yang mau melakukan proses pembinaan rutin. Ya, dan nantinya kita akan gantian nih. Kalau umpamanya ada 2 sekolah, 3 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah, mungkin ini bawa 5 bulan. Mungkin setelah itu siapa yang dapat bawa 5 bulan lagi, berikutnya seperti itu. Dan kedepannya juga kalau andaikan ada sekolah yang mau melakukan proses pembinaan rutin, kita akan support bola. Support bola, dan ini kita sudah jalan. Salah satunya di SMA 3. Ada ekstranya. Memang ada juga yang namanya proses pembinaan rutin di sana. Kita support bola. Seperti itu. Pasti support bola. Dan sebelumnya juga kita berikan ke beberapa sekolah untuk bola tersebut. Baik. Seperti itu. Tapi kalau dari segi fasilitas yang dimiliki Pak Ari, apakah ini sudah sesuai begitu? Apakah sudah mendukung untuk peningkatan untuk prestasi dari bola tangan ini Pak Ari? Sudah sangat mendukung. Sudah sangat mendukung, terutama di bola dan tempat. Kalau bola apakah seperti bola yang sekali pakai atau gimana perawatan segala macam itu Pak Ari? Tidak, itu bolanya bisa kita pakai lama. Tergantung sih kualitas bola. Yang sekarang kita pakai di Buleleng itu bola yang berstandar internasional, standar IHF namanya. Itu International Handball Federation, itu yang kita pakai. Jadi bola itu memang bola yang kualitas terbaik yang ada di dunia. Saya bilang bukan di kabupaten ataupun di nasional. Ya. Jadi dipakainya ya itu juga lama. Jadi bahasanya melimal cepok anggum kelu gitu. Dan ada juga memang beberapa bola yang kita pakai 1-2 kali itu udah bocor. Ada karena kan lemparan atlet itu keras. Lemparan atlet keras, kalau umpamanya itu kena ujung-ujung gawang itu bisa robek langsung, bisa pecah langsung seperti itu. Ya, tapi kalau umpamanya yang bola yang standar internasional, dia paling ada bekas tapi dia tidak pecah. Itu bedanya kualitasnya. Baik. Itu. Dan memang fasilitas yang dimiliki memang sudah standarnya bisa dikatakan standar, tapi masih kurang di luas lapangan. Karena luas lapangan dari permainan bola tangan itu memang lebih luas dibandingkan lapangan basket. Tetapi kami sangat bersyukur sudah dibantu tempat latihan di indoor terutama, yang di bawah itu kan matras tuh. Yang di Buana Patra kan matras. Jadi pada saat orang jatuh tidak berdampak yang terlalu berat. Iya, ibaratnya tidak PC lah ibaratnya gitu ya. Tidak jatuh, tidak lecet begitu. Karena di pertandingan internasional, di nasional pun itu ada matrasnya dia. Matras handball. Itu matrasnya luar biasa. Jadi kalau umpamanya orang jatuh, ya kecil kemungkinan dia mengalami luka. Seperti itu. Jadi matrasnya itu bisa digulung nanti seperti itu. Kalau ada kompetisi mana dibuka lagi seperti itu. Kemudian di WhatsApp, selamat pagi untuk narasumber, luar biasa nih pembinaan
olahraga bola tangan dibina dari sejak dini, jangan sampai setelah menjadi atlet profesional malah membela luar Buleleng begitu. Dan bagaimana atlet-atlet yang dimiliki? Apakah semuanya asli Buleleng atau seperti apa katanya Pak Ari? Pasti. Kalau umpamanya Buleleng, dia pasti memakai atlet Buleleng. Kita pasti memakai atlet Buleleng. Pesannya Pak Tudra maju, anggunya megelah, kayak nyamulanan gitu. Kita pembinaan dari memang Kabupaten Buleleng. Dan kita terus terang aja, saya khususnya paling anti memakai orang luar. Teman-teman saya banyak di nasional. Teman-teman saya banyak di nasional, Jawa Tengah, Jakarta, itu ingin membantu saya dalam proses pembinaan di Buleleng. Salah satunya ada kompetisi bisa dipakai kok atlet saya. Ya, teman saya baik-baik semua, tapi kita balik lagi. Nih gelang, nih anggo. Oke. Kalau umpamanya kita bisa seperti itu bagus. Baik, yang penting semua dari Buleleng ya. Benar sekali. Karena dari Buleleng semua. Pembinaannya kan dari sejak dini dan nampaknya juga rutin sudah melaksanakan kompetisi, pelatihan juga intens, Pak Ari. Benar. Yang ditakutkan masyarakat kan banyak seperti itu. Setelah jadi atlet profesional, larinya kabur begitu, membelanya yang di luar Buleleng begitu. Ya. Ada beberapa memang sempat terjadi seperti itu kan, kita tidak bisa pungkiri hal itu. Tetapi balik lagi ke loyalitas. Bagaimana seorang pelatih itu bisa membekali mental seorang atlet. Ake Buleleng gitu. Kalau umpamanya ngomong Ake Buleleng tuh, walaupun kita ngomong masalah finansial itu nggak berpengaruh. Seperti itu. Dan tidak jarang. Saya pun seperti itu dulu waktu di basket. Banyak yang penawaran main-main dini sing Ake Buleleng nih. Jelek belelengi raga ngelanggum ini, melah belelengi raga silah ngelanggum ini. Itulah yang namanya harga diri seseorang atlet. Kalau harga diri seorang atlet dihitung dari uang, ya, dan lain-lain ya, mohon maaf nih, lain-lain ya. Kalau saya pribadi sih pegang seperti itu. Ya, 12.500 uang bekal satu kali makan kayang es berangkat gitu, asalkan kita bisa bela Buleleng. Oke. Seperti itu. Semoga semuanya seperti itu ya sekarang Makanya ini. itu yang terpenting adalah mental, mindset. Bagaimana seorang pelatih juga harus bisa membekali mental atletnya. Bagaimana seorang pelatih juga harus bisa berhubungan baik dengan orang tua atlet. Oke. Jadi pada saat pada saat atlet mau belok nih, oh, saya mau kesini aja nih, gedenan bonusnya cara gitu. Orang tuanya bisa ngasih tahu nanti deh. Cing harus harga diri, cing. Dini gedenang, dini ngelatih uling awal, masa jani anggaplah hebat seperti itu mau ke orang lain gitu. Ya seperti itu harus memang tanamkan hubungan antara pelatih dan atlet, hubungan pelatih dan orang tua. Itu kedekatan emosional itu yang diperlukan. Pak Ari, mohon izin kita sapa pendengar dulu ya Pak Ari ya di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Made. Pak Made lebih dekat mungkin dengan suara teleponnya Pak Made. Halo. Nggih, durus Pak Made. Waya HD. Yes, Asik. Ya, silakan Pak Made. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu, Pak. Sirin ini narasumbernya. Ada Bapak Ari, Kade Ari Wibawa, SPD MOR, Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI Buleleng, Pak Made. Where do you live? I live on Jalan Berkudara number 1. Nah, jalan aduh, jalan Ngurah, di arti Ngurah Raya. Karena saya depu benar nih. Baik. Ini kenapa anak ini? Ya, lanjut Pak Made, niki bola tangan. Bola tangan, bola yang berada di tangan bukan bola kaki. Ya. Ampun, Pak. Ini pengalaman siang, Bu. Dari anak pertama tahun 92 itu. Kan ada tempo itu baru habis pon, Pak. Ya. So, yang duluan kayak di bupati ini singidangnya baik. Bukan gimana biar bagaimana suatu saat atlet itu akan memerlukan sesuap nasi Bang. Nah di sana lah, makanya saya sering asal nengok atlet berprestasi pedalam. Iya. Tengken. Bahkan seperti saya terakhir Bang, Pak Wira ngoreng, dia sih nawang, anaknya muani, Pak anaknya ya muani. Pak Made
Widi Pak Madi lah apa nanti? Kenapa? Wih, medali emas yang menembak di Tabanan waktu 2019 Pak Nah, urusan gente Pak, apa stick yang saya pasang di motor saya, bis-bis kan anaknya Pak sih teman. Tidak tahu dia doa itu sticknya itu berbagai ngasih lah medali emas untuk belelek, padahal dia sudah tinggal di Denpasar Pak Dan sekarang membela masih jadi atlet juga Pak Made? Anak yuk boros kurang nginak kayak aja jadi karena dia pegawai agraria nih mungkin karena sibuknya dan ngidang iya kedua KTP-nya sekarang kan udah Denpasar nggak umat itu kan nggak boleh dia milu di Bandung pedalaman ini kerja lagi bahkan dia tak ikut makanya kira harus nih bapaknya bener Jilem lagu migela, mengkepasing saya bakat tembak-tembakin ya kangwang pusing milu kan. Ampun abang boleh tanya lagi saya. Tapi Pak Made, singkat ini Ki, biar bisa yang lain dulu. Nyen bapak. Alam Pak. Di alam. Di alam. Naulija salih. Nah, nanti mungkin lanjut Pak Made ya. Iya, sukses semua Niki Pak Made. Kayak kalau di Bakti Asih saya ngajar dari tahun 80 berapa. Kenal Pak Made, kenal mungkin nanti langsung di sana. Lali Pak. Iya. Saya tak mau kode mesin tawang anaknya kekengkenan. Apanya pelali. Sukses sama Pak Made, terima kasih Niki. Sukses sama. Pak Made sukses sama Ade. Santi Om. Sukses sama Pak Made Ribe. Nah, ini mungkin lebih ke perhatian untuk para atlet ya. Kalau dulu seperti itu, kalau mungkin saat ini apa yang dirasakan atau mungkin sebagai seorang pelatih bagaimana Pak Ari mungkin melihatnya. Kemudian di WhatsApp ini selamat pagi Pak Ari, ini perlu diperkenalkan juga ke pelosok-pelosok sekolah-sekolah di Buleleng. Buleleng juga luas Pak Ari, begitu ini nampaknya bagus untuk anak-anak untuk bola tangan. Nah, seperti apa? Silakan tanggapannya Pak Ari. Untuk yang mana nih? Pak Made Ribe mungkin dulu nih. Yang pertanyaan Pak Madi yang mana ya? Perhatian untuk para atlet, karena Pak Madi merasakan mungkin perhatian untuk anaknya dulu kurang begitu. Nah, Pak Ari gimana? Tapi sebelum itu satu penelpon lagi boleh Pak Ari ya? Oke, silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Eni, maaf ikut nih bro. Silakan Pak Komang Armada. Selamat pagi Pak Ari. Bagus sekali tadi motivasinya itu. Terus bahwa kita harus punya harga diri sebagai seorang atlet ya. Jadi Pak Ari, saya hanya memberi semangat, semoga tetap semangat melatih anak-anak di bola tangan lagi. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Pak Ari, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak. Sukses sama Pak Komang Armada, apresiasinya juga ini ya, memberikan semangat juga. Kita lanjut Pak Ari, tadi perhatian untuk atlet. Nah, gimana nih Ki? Tadi tahun 92 nih. Ya, untuk tahun 9 dia udah lama sih. Saya juga enggak ikut serta, cuma ini sudah menjadi polemik yang lama juga. Jangankan di kabupaten, di Indonesia pun juga sama. Seperti itu. Cuma untuk saat ini KONI Kabupaten Buleleng itu sangat gencar untuk masalah ini. Ya, bagaimana kita caranya tetap memelihara, tetap memberikan tempat yang layak, salah satunya pekerjaan untuk atlet-atlet ke depannya. Itu sudah menjadi pembahasan untuk saat ini melalui Pak Ketut Raja dan teman-teman staf di sana, melalui Bapak Ibu yang di atasnya. Ya, ini sudah menjadi wacana. Semoga apa yang menjadi tujuan yang sangat mulia ini dari Bapak Ketut Maju beserta kawan-kawan bisa terrealisasi dengan baik. Ya, sama halnya dengan saya, Bu Henia. Saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, cukup ini, cukup itu, seperti itu. Tetapi saya adalah seseorang dan keluarga yang hobi olahraga awalnya. Belum pernah berpikir bahwa saya bisa menjadi atlet nasional untuk di bola tangan. Belum pernah saya berpikir bisa menjadi atlet membela Bali di bola basket. Belum pernah berpikir itu. Tapi dengan hobi saya jalani itu, nothing tulus, saya bisa mendapatkan prestasi itu. Dan akhirnya sekarang saya duduk di sini di Buleleng, Bu, dengan posisi saya bekerja di Buleleng dengan banyak bantuan memang dari beberapa pihak yang ada di sini, dan di Buleleng terutama.
Seperti itu. Jadi saya sendiri yang merasakan, ya saya ngomong pribadi dulu, ya saya sendiri yang merasakan bahwa banyak orang baik, banyak orang yang baik yang mau berusaha untuk atlet khususnya, dan seseorang yang mau berusaha untuk Buleleng umumnya, seperti itu. Jadi untuk saat ini sekali lagi beliau-beliau di Kabupaten Buleleng, terutama Pak Ketua Umum beserta jajarannya, sedang gencar-gencarnya untuk membahas, sedang gencar-gencarnya untuk memperjuangkan atlet-atlet yang nantinya agar bisa mendapatkan tempat lah, seperti itu. Karena tidak ada ruginya Bu Eni ya. Kenapa saya bilang tidak ada ruginya? Seorang atlet, dia seorang praktisi, ya dia seorang praktisi yang menekuni satu bidang olahraga, ya baik olahraga apa saja. Ya kalau umpamanya orang yang sudah berprestasi di bidang itu, otomatis dia menjadi expert. Expert itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Sama seperti saya menjadi atlet nasional 2008 dan 2010, saya menjadi expert di bola tangan. Ya, dan sekarang ilmu saya itu saya berikan kepada adik-adik saya, kepada atlet-atlet saya, kepada teman-teman saya semua. Dan tidak jarang memang saya memberikan menjadi narasumber di setiap kabupaten. Kemarin hari entah itu di Badung, Tabanan, dan itu memang bermanfaat. Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat kalau umpamanya kita punya seorang atlet, kita tempatkan dia tempat yang baik, ya kita tempatkan dia di pekerjaan yang memang tepat. Setelah itu nantinya juga ilmunya kita akan bisa pakai. Seperti itu. Ini sekarang memang lagi gencar beliau Pak Ketua Maji dan teman-teman atau staf ya di KONI Kabupaten Buleleng untuk membahas terkait dengan ini. Kalau dulu mungkin nggak kepake, tapi kalau sekarang cari sekolah pakai prestasi olahraga bisa. Itu hal kecilnya ya. Iya, itu hal kecil mungkin ya. Nggak bisa masuk zonasi, berarti pakai prestasi udah pasti diterima gitu. Benar sekali. Untuk anak-anak benar. Untuk anak sekolah mungkin seperti itu. Kalau untuk mencari kerja pun kalau saat ini kalau ada dukungan dari prestasi keolahragaan itu juga bisa digunakan yang saya banyak lihat yang ada sekarang. di mana namanya? Di PDAM ya, atlet voli sudah masuk ke sana. Itu salah satu teman saya juga sudah masuk ke sana. Perusahaan-perusahaan swasta juga nampaknya dan itu sekarang juga diperhitungkan terpakai. juga. Iya. Sama halnya dengan baru-baru saya nih, atlet saya dulunya atlet voli, sekarang jadi atlet bola tangan saya. Dia salah satu atlet terbaik Buleleng ya. Salah satu ya, memang banyak atlet saya memang baik. Cuma dia salah satu itu namanya Komarias alias Robert ya. Sekarang dia sudah kerja di BRI. BRI. Dia di security, ya dia disiplin sekali orangnya, itu patut dicontoh. Dan beberapa atlet saya memang kebanyakan orang disiplin, latihan jam 3 dia jam setengah 3 sudah siap, bukan atlet, baru datang ya. Kalau atlet tampaknya tidak diragukan lagi kedisiplinannya ya. Makanya hasil yang mereka dapatkan ya itu terkait dengan disiplin mereka, semangat juang mereka. Ya mereka juara 1 kok. Kayak gimana mereka berjuang di sana berdasarkan awal mereka berproses pada saat latihan. Seperti itu. Di WhatsApp ada Pak Nyoman Sudarsana juga. Selamat pagi Bapak narasumber, salam olahraga. Terima kasih olahraga, atas informasi mengenai olahraga bola tangan di Buleleng. Sangat apresiasi atas prestasi yang diperoleh. Harapan kami terus digeliatkan, ditingkatkan prestasinya, dan mohon event lomba terus ditingkatkan agar lebih dikenal di masyarakat, agar atlet yang berprestasi diperhatikan kesejahteraannya juga begitu. Baik, kita tanggapi dulu Pak Ari. Dan tadi juga yang mengatakan perlu juga diperkenalkan di pelosok-pelosok wilayah Buleleng. Oke, terima kasih. Pasti kita akan melakukan proses pengenalan dulu. Setelah itu baru kita akan melakukan proses pembinaan. Ini seperti yang saya informasikan tadi, kita bertahap karena terkait dengan sumber daya manusia, finansial juga, bagaimana juga itu semua butuh yang namanya waktu, tenaga, ya. Jadi memang kita prosesnya itu bertahap, sehingga nanti di kabupaten semua bakal kena di Buleleng. Oke. Karena baru beberapa tahun ini benar. untuk bola tangan berkembang di Buleleng. Pak Ari, ini karena waktu juga terakhir, seperti apa Pak Ari yang akan dilakukan oleh ABTI Buleleng untuk meningkatkan prestasi untuk olahraga bola tangan ini? Oke, kembali di awal Bu Heni, kita akan tetap melakukan proses. Ya, proses ini juga tidak instan. Ya, proses ini kita harus lalui. Ya, kalau kita bisa melakukan proses dengan baik, ya kita astungkari kita akan bisa tetap mempertahankan prestasi yang kita dapatkan. Dan tentunya di sana banyak pihak, kita minta bantuan atau minta dukungan ke banyak pihak
Salah satunya itu adalah KONI Kabupaten Buleleng yang selalu ibaratnya membantu kami, selalu berada di depan, di samping kanan, samping kiri, samping belakang, semua sisi ya, melalui Pak Ketut Wiratmaju juga ya selaku Ketua KONI Kabupaten Buleleng tetap bimbing kami, tetap pegang kami agar kami bisa tetap berada di jalur yang ibaratnya terbaik seperti itu dalam berproses. Karena kita tidak bisa pungkiri hal yang terpenting dalam proses itu adalah bagaimana kita bisa menjaga proses itu agar bisa tetap dalam keadaan baik seperti itu. Kadang semua orang bisa berproses tapi belum tentu proses itu baik. Seperti itu Bu Heni. Baik, dan Terima tetap kasih. konsisten tentunya. Benar ya sekali, mengembangkan bola kontinuitas. tangan ya ini. Untuk jangan sampai sekarang masih Pak Ari yang megang masih begitu ya, masih menggebu, maksudnya masih bisa berprosesnya, tapi nanti tidak tahu ke depannya agar itu proses itu tetap continue, tetap berkelanjutan begitu ya. Pasti banyak yang ibaratnya peduli dengan olahraga Buleleng khususnya di bola tangan. Kompetisi tetap akan dilaksanakan tahun 2023 ini. Astunggare kalau didukung penuh oleh Bapak Ketua KONI, kita siap melakukan kompetisi. Baik, dan masyarakat kalau ingin menyaksikan mungkin latihannya atau mungkin menyaksikannya kapan Pak Ari? Mungkin bisa. Kita setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu kita latihan dari jam 12 sampai jam 3. Dan latihannya ini masih mengkhusus di senior aja, karena kan pelajar jam sekian belum pulang. Iya. Kalau umpamanya sektor pembinaan di pelajar masih di sekolah, tapi tetap kita kirimkan beberapa atlet untuk memantau, dan sekali dua kali dari Pemkab ABTI Buleleng itu akan berkunjung di sana melihat. Seperti itu. Baik, dan semoga ini tetap berprestasi untuk para atlet dan juga nanti nambah lagi ini minat-minat masyarakat, minat-minat anak muda untuk menekuni olahraga bola tangan. Siap, sukses terus ini untuk Asosiasi Bola Tangan Indonesia BTI Kabupaten Buleleng. Bu Heni dan RRI. Baik, terima kasih banyak untuk Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak KD Ari Wibawa SPD MOR ya. Kita sudah membahas banyak tadi seputar kiat sukses prestasi ABTI Buleleng ya, olahraga bola tangan. Dan terima kasih banyak juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk atensinya, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.